Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini perkenalkan nama saya Marta Suwanti dengan NIM G1230829. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas praktikum manajemen data tangga bencana. Materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah sistem kebijakan penanggulangan bencana nasional yang ada di Indonesia. Sebelum menuju ke inti pembahasan pada kali ini, saya akan berikan pendahuluan sedikit saja terkait negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia itu sendiri berada di antara tiga lempeng tektonik, yaitu yang pertama adalah lempeng Pasifik, yang kedua adalah lempeng Eurasia, dan kemudian yang terakhir adalah lempeng Indo-Australia. Karena Indonesia berada di antara tiga lempeng tersebut, sehingga menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan juga gunung meletus. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara garis bintang khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Pada saat musim penghujan, tentunya dapat memicu bencana seperti banjir dan juga tanah longsor dan lain-lain. Kemudian pada saat musim kemarau, tentunya dapat menyebabkan bencana seperti kekeringan. Bencana-bencana yang telah saya sebutkan tadi, tentunya apabila terjadi dalam tingkatan yang parah atau parah dapat menyebabkan dampak seperti runtuhnya beban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau bahkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan kebijakan terkait penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengertian bencana itu sendiri. Bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat. Bencana itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Kemudian dari segi faktor non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit tertentu. Terus ada faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial yang disebabkan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Contohnya adalah konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas di masyarakat dan juga teror. Nah, dari keseluruhan faktor-faktor bencana tersebut, itu dapat menyebabkan runtuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya menggunakan beberapa kebijakan nasional. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB. Yang terakhir adalah buku saku yang berjudul Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Oke, selanjutnya, jadi dalam penanggulangan bencana ini ada memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah melindungi masyarakat itu sendiri dari ancaman bencana. Yang kedua adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan juga menyeluruh di seluruh wilayah. Yang keempat adalah menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, usia kawanan, dan juga kedermawanan antar masyarakat. Dan yang terakhir adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian, next. Jadi, selain pada tujuan, juga ada prinsip dalam penanggulangan bencana. Jadi, prinsip dalam penanggulangan bencana yang pertama adalah harus cepat dan juga tepat. Yang kedua adalah prioritas. Yang ketiga adalah koordinasi dan juga keterpaduan. Yang keempat adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Yang kelima adalah kemitraan. Yang keenam adalah pemberdayaan. Yang ketujuh adalah non-diskriminatif. Dan yang terakhir adalah non-politisi. Oke, next. Yang selanjutnya adalah jenis bencana. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di pendahuluan, itu kan ada bencana dapat disebabkan dari beberapa faktor. Nah, itu mirip dengan ini, yaitu ada tiga jenis ya. Jadi jenis yang pertama adalah bencana alam, contohnya seperti gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, seperti itu. Terus yang kedua adalah bencana non-alam, ini contohnya seperti epidemi, gagal teknologi, dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga adalah bencana sosial yang disebabkan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri, contohnya adalah konflik, kerusuhan, dan juga teror. Selanjutnya adalah tahapan bencana. Bencana itu sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu berjumlah tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan prabencana. Jadi dalam tahapan prabencana ini dibagi menjadi dua.
dua situasi. Situasi yang pertama adalah dalam situasi tidak terjadi bencana. Nah, intinya dalam situasi tidak terjadi bencana itu fokusnya pada perencanaan, pencegahan, dan juga pengurangan risiko. Detailnya seperti situasi tidak terjadi bencana itu meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan bencana, yang kemudian yang keempat adalah pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yang kelima adalah persyaratan analisis risiko bencana, yang selanjutnya adalah penegakan rencana tata ruang, kemudian ada pendidikan dan juga pelatihan, dan yang terakhir adalah persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Hal ini tertulis lengkap dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kemudian situasi yang kedua adalah dalam situasi potensi bencana. Nah, dalam situasi potensi bencana ini, itu fokusnya pada tiga aspek, yaitu yang pertama mitigasi bencana, yang kedua adalah siapsiagaan, dan juga peringatan dini. Saya akan menjelaskan mitigasi. Jadi mitigasi bencana itu merupakan hal yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang dia berada di kawasan rawan bencana. Nah, sedangkan kesiapsiagaan itu dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan juga tepat dalam menghadapi potensi bencana yang akan terjadi. Nah, sedangkan peringatan dini itu adalah pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka untuk mengurangi risikonya eh, agar wilayah tersebut tidak terkena bencana serta mempersiapkan apa saja tindakan yang harus dilakukan pada saat tanggap darurat seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah tahap yang kedua yaitu tahap tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat ini fokusnya pada pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan juga sumber daya. Yang kedua adalah penentuan status darurat bencana. Jadi penentuan status darurat bencananya itu berada pada saat tahapan ini. Jadi bukan ditetapkan pada saat pra bencana. Jadi seperti itu. Yang kemudian adalah fokusnya adalah penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini yang dimaksud adalah berupa berupa sandang, pangan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah seperti bayi, balita, anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Dan yang terakhir adalah pemulihan prasarana dan sarana vital. Nah, tahapan yang ketiga atau tahapan terakhir yaitu tahapan pasca bencana. Jadi pada saat tahapan pasca bencana ini fokusnya adalah pada rehabilitasi, yaitu berupa perbaikan dan juga pemulihan eh, pada pada lingkungan atau daerah yang terjadi bencana. Dan juga selain rehabilitasi ada rekonstruksi atau pembangunan prasarana dan juga sarana yang terkena bencana. Nah, pada saat terjadi bencana ini kan tentunya ada lembaga-lembaga yang diberi kewenangan atau bertanggung jawab terkait eh, penanganan pada saat atau penanggulangan bencana yang saya temukan adalah yang pertama adalah pastinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ini berada di pusat. Nah, sedangkan untuk di daerah-daerah itu disebutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan apa itu Rencana Induk Penanggulangan Rencana atau RIPB yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Nah, jadi RIPB ini merupakan apa ini kelihatan? RIPB merupakan pedoman nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia yang hal ini berlaku untuk jangka waktu panjang berupa 25 tahun, yaitu dihitung dari tahun 2020 hingga tahun 2044. Dan hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020. RIPB itu sendiri disusun sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh terhadap bencana, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. RIPB tahun 2020 sampai 2024, tahun 2020 sampai 2044 menjadi atas 5 tahap yang masing-masing dilaksanakan dalam periode 5 tahun. RIPB nasional, RIPB nasional penanggulangan bencana itu sendiri isinya meliputi yang pertama pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, yang kedua adalah pemahaman terhadap kerentanan masyarakat, yang ketiga adalah analisis kemungkinan dampak dari bencana, yang keempat adalah penentuan pilihan tindakan pengurangan risiko bencana,
Yang kelima adalah penentuan mekanisme kesiapsiagaan dan penanggulangan dampak bencana. Yang keenam adalah alokasi tugas, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia. Oke, lanjutannya. Jadi rencana nasional ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Yang saya sebutkan tadi yang terdiri dari 6 poin. Nah, hal tersebut dapat ditinjau kembali secara berkala, setiap 1 kali dalam 5 tahun ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rencana nasional itu sendiri apabila untuk provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur. Nah, sedangkan untuk daerah, kabupaten atau kota disusun dan diatur oleh wali kota ataupun bupati setempat. Nah, RIPB itu juga dapat dievaluasi melalui pemantauan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPB itu sendiri yang dilakukan 1 kali setiap tahun. Nah, hasil dari pemantauan pengendalian dan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab pada bidang pembangunan manusia dan juga kebudayaan. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.